product design engineering dan business engineering. Jadi kita lanjutkan latihan kita ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang volume, mencari volume dari limas. Hari ini silinder ya. Bagaimana kalau dengan silinder? Oke, dari R. Oke. Ini R-nya, jari udah ketahui nih, R-nya 5 cm, tingginya 8 ya. Berarti persamaan bidang pada ditutupnya tutup dari silinder atau tabung ini adalah, berarti ini adalah Z sama dengan 8 nggak? Halo? Kalau diketahui tingginya adalah 8, maka bidang atasnya adalah Z sama dengan 8 cm ya. Nah, hitung volume dalam koordinat tabung. Ini rumusnya sudah saya berikan nih. Ya, formulanya triple integral dV, di mana dV itu adalah dz kali d area, karenanya melingkar, maka d areanya menggunakan koordinat tabung. Ya, koordinat tabung itu adalah r dr d theta. Enak. Ini adalah d area ini. Paham maksudnya? Nah, dari sini kalau kita pakai triple, berarti theta-nya berapa? Theta-nya melingkar 0 sampai 2 pi radian. Enak. Dalam radian ya. 0 radian sampai 2 pi radian. Kalau dalam derajat 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi kita kerja dalam radian. Absensi udah semua ya. Jangan lupa. Ya. Kemudian R-nya. Jari-jarinya. Nah, kita lihat dari 0 sampai R. Jari-jarinya dari 0 sampai R. Kemudian Z-nya. Z-nya dari bidang alas, Z-nya 0 sampai bidang atasnya. Atasnya adalah sama dengan 8. Ya, nah. Sudah jelas ini? Maka volume tabung sama dengan triple D volume. Ya. Ini kita pecah menjadi triple dz kali d area, atau ini sama dengan triple dz kali, di mana d karena melingkar, d areanya kita ubah menjadi r dr d theta, koordinat tabung ya. Ini namanya koordinat tabung. Jadi sama dengan theta-nya. Nah, theta ini batasannya ya. Ini batasannya atau boundary ya. Itu theta-nya dari 0 sampai 2 pi radian. Jari-jarinya R-nya dari 0 sampai 8. Sampai 5 ya, sorry. Ini ada salah nih. Ini bukan R ya. Jari-jarinya kan 5, berarti sampai 5 jari-jarinya. Ya, jari-jarinya sampai dengan 5. Kemudian Z-nya. Z itu alasnya adalah 0, tingginya kena 8, berarti Z sama 8. Kemudian dV-nya kita ubah menjadi dz kali RDR d theta. Ya, ini di area ya. Nah, kita lihat di sini sesuai enggak? Kalau Z dalam Z dz, betul ya? Z dz. Urutan R dr theta d theta. Harus urutan ya. Halo. Jelas enggak nih? Ini yang dulu yang lama nih kan bahannya all seluruhnya. Maka volumenya ini sama dengan apa? Sama dengan theta dari 0 sampai 2 pi radian. Keluarkan d theta-nya. D theta-nya dikeluarkan.
kemudian R-nya dari 0 sampai 5. Kemudian ini theta udah keluar ya. Sekarang RDR. RDR juga masuk di dalam R. Ya. Kemudian tidak lagi Z. Z dari 0 sampai 8. DZ. Nah, coba saudara perhatikan. Harga batasnya semuanya konstan. Dan antara theta, R, dan DZ tidak ada membentuk jumlah atau kurang. Enak. Berarti ini independen enggak? Bebas. Independen. Ya. Bebas. Karena bebas ini boleh kerjakan sendiri. Jadi ini boleh kerjaan sendiri. Ini juga sendiri. Ini juga sendiri. Ya. Anda tahu integral d theta apa? Apa integral d theta? Halo? Integral theta adalah theta. Harga batasnya 0 sampai 2 pi radian. Kemudian integral R pangkat 1 dr adalah 1/1 tambah 1. Ya kan? 1/n plus 1 R pangkat N plus 1. N-nya 1 ya. Jadi 1/1 tambah 1. Karena N-nya 1 ya. 1/1 1 1/2. R pangkat N plus 1. 1 tambah 1 2. Harga batas 0,5. Jarinya. Integral DZ Z. Harga batas 0,8. Nah, tinggal kita masukkan harga batasnya. Sehingga volume tabung sama dengan, nanti kita bisa tes dengan rumus biasanya ya. Tetanya adalah batasnya 0 sampai 2 pi. Theta batas atas 2 pi dikurang batas bawah 0. Enak. Batas atas, theta batas atas kurang beta batas bawah. Setengah R kuadrat dikali setengah R kuadrat batas atas 5 kuadrat. Batas bawahnya 0 kuadrat. Enak. Ya, jari kan batasnya 0 sampai 5. Ya. Kemudian Z. Z batas atas. Z batas atas 8, batas bawahnya 0. Sudah jelas ini langsung ya. Sehingga hasilnya berapa nih? 2 pi dikali setengah. 25 kuadrat 25 kali 8. Nah. Anda lihat nih duanya bisa dicoret. Maka tinggal apa nih? 2 kali setengah 1. 8 kali 25. Ya, 8 kali 25. 8 nih. 8 kali 25 200 kan? 200 pi. Nah, sekarang kita periksa. Ya, ini periksanya di buram ya. Jadi jari-jarinya 5. Tingginya T-nya. Tingginya 8. Silinder ya. Maka volume tabung apa? Sesuai rumusnya apa? Pi R kuadrat T. Ya nak? Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat luas lingkaran kali tinggi. Nah, pi R-nya 5 kuadrat. R-nya 8. Tingginya 8. Jadi ini 25. 25 kali 8 berapa? 200 kali pi. Benar nggak dapatnya? 200 pi. Jelas ya? Jadi Anda bisa periksa. Sebetulnya tujuannya ini bukan yang istimewa. Dicari yang tidak istimewa sebetulnya. Ya, istimewa itu karena untuk menguji aja kebenarannya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang ini. Halo? Ya. Nah, tinggal satu lagi yang masalah PD parsial dengan boundary-nya, dengan jarak batasnya ada diketahui ya. Ya ini yang kebetulan ini independen, enak kita kerjakan langsung masing-masing dikalikan. Hasil masing-masing dikalikan. Sekali lagi ini dipelajari bukan yang istimewa. Tabung kan sudah tahu rumusnya, ya kan? Tapi bentuk yang tidak istimewa di mana persamaan bidangnya diketahui misalnya. Nah, itu yang kita pakai itu untuk mencari yang tidak istimewa sebetulnya. Tujuannya, ya. Oke.
Sudah, kemudian yang lanjutannya ini. Nah, yang bawah itu periksa deh. Kita periksa apakah jawabannya benar atau salah. Ya, Anda sendiri bisa tahu jawaban Anda benar atau salah. Pakai rumus istimewanya. Ini makin hari kok makin gini, aduh. Ini terakhir Anda ikut kuliah saya, gitu. Nggak ada lagi kan. Gagal kurs 3 mentok. Kemana selama ini? Oh, oh, oh nggak bilang-bilang. Itu bentuk PD parsial, ya. Jadi setelah Anda selesai itu kenanya istimewa, Anda bisa pakai rumus istimewa untuk periksa di buram, ya. Di buram ya, tidak usah ditulis. Baik, sebentar lagi kita masuk yang hal baru ini. Ini bukan hal baru sebetulnya, sudah lama juga Anda pelajari sebelumnya. Tentukan solusi persamaan diferensial parsial atau namanya PDP, partial differential equation, dengan syarat batas atau boundary-nya adalah ZX, 0 sama dengan X pangkat 3 dan Z 0, Y adalah min 1/6 Y pangkat 3. Oh, maaf Pak Sanusi, saya lagi ngajar pagi. Oh, Pak Sanusi Penjaya, sorry. Udah datang Pak ke itu, di rumah ada istri saya. Saya lagi, ya, makasih. Saya udah pesan sama istri saya tunggu rumah. Ya, oke. Di bel Pak, kalau nggak ada keluar di bel, ada belnya. Makasih. Ya, makasih Pak. Yuk. Baik, kita lihat ini ya. Langkah pertama apa yang kita lakukan? Kita salin do kuadrat Z per do X do Y. Itu diketahui XY pangkat 2. Ya, XY pangkat 2. Oke. Nah, kemudian mestinya enggak? Sudah lama ini di awal-awal maksudnya pertengahan ya. Ini boleh kita uraikan menjadi apa? Do Z per do Y diturunkan turun parsial nih terhadap X. Ya enggak? Ini artinya kan do dari do Z kan do kuadrat Z. Terus do X kali do Y, do X do Y atau do Y do X. Ini boleh terbalik ya. Boleh terbalik. Sama dengan X Y kuadrat. Paham nggak di sini? Halo. Kemudian si do Y-nya ini ya, do Y-nya ini kita kali silang ke belakang. Dengan jadi apa tuh? Dengan jadi do per ada per do dari do Z per do Y itu sama dengan XY kuadrat kali do X. Ya nak? Jelas sampai sini? Kemudian apa yang kita lakukan? Integralkan kiri dan kanan. Ya nak? Karena nih do X-nya ini dipindahkan ke kali silang. Ya.
Baru kita lakukan integral kiri dan kanan. Jadi integral dari do z per do y sama dengan integral dari xy kuadrat do x. Ya. Nah, Anda tahu integral do u, ya kan? Do itu artinya d sama ya. Integral do u, integral do z, z. Nah, integral do z, do y. Ya. Nah, berarti do z per do y sama dengan y kuadrat kali integral dari x pangkat 1 do x itu dx sama ya. Apa namanya? Seper n-nya 1 kan, x pangkat 1 nih. X pangkat 1 berarti seper 1 tambah 1 seper 2 kan? Seper 1 tambah 1 seper 2, x pangkat 1 tambah 1. Ditambah apa? Ditambah biasa tambah c. Di sini tambah kalau do x ditambah apa sini? F y. Ya, kalau do y tambah gx, tambah gx. Ingat dulu tuh, ya. Nah, ini kita teruskan ke apa ini? Do z per do y sama dengan setengah, kesusun ya, setengah x kuadrat y kuadrat ditambah fy. Jangan lupa ya, begitu integral do x-nya hilang, ya selesai, harus ditambah konstanta. Jangan lupa ditambah dengan konstanta fy. Dianggap konstanta ya, tapi function sebetulnya ya, bukan konstanta, function. Ini tambah fy. Jangan lupa tuh. Ya, begitu do x hilang, ini integral do x ini, maka ditambah fy. Kemudian persamaan ini do y-nya ini dikali silang ke kanan, dikali silang. Sehingga do z-nya berapa? Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. Halo? Jelas nggak? Ini kita ngulang yang dulu ya. 3 minggu terakhir ini kita latihan ya. Nah, jadi ingat do y itu dy sama ya, diferensial. Hanya yang bedanya karena turun parsialnya pakai do ya, lebih dari satu variabel. Kemudian ini semuanya diintegralkan kiri kanan. Kita integralkan, integral do z sama dengan integral dari setengah x kuadrat y kuadrat do y ditambah integral dari fy do y. Ya, ini ada do y. Nah, Pak Tukuter sampai sini kita lama-lama apa-apa ya, supaya
Integral dot Z apa? Z. Integral dot Z, Z. Jadi Z ini boleh kita tulis Z X, Y. Integral dot Z, Z. Terus ini kena ini terhadap do Y. Terhadap do Y. Berarti setengah X kuadratnya adalah konstan. Betul nggak? Berarti setengah X kuadratnya konstan boleh keluar. Ya, konstan boleh keluar. Menjadi apa? Setengah X pangkat 2 integral Y pangkat 2 do Y. Ditambah, nah ini boleh diubah nih jadi apa? Halo? Ini boleh kita ubah menjadi apa? Ini menjadi HY. Ya enggak? Ini menjadi HY. Nah, Z ini boleh ditambah belakangnya X, Y. Ya. Karena Z itu two function. Ya. Dua fungsi. Sama dengan setengah X kuadrat dikali integral dari X kuadrat do Y apa? Seper 2 plus 1 Y pangkat 2 plus 1. Ya enggak? N-nya kan 2 nih. Ini N-nya 2 ya. Tambah Y. Jangan lupa, begitu do Y-nya hilang, harus tambah apa? Kalau tadi integral do X hilang, ditambah FY. Kalau integral do Y-nya hilang, ditambah apa? Ditambah GX. Belum lupa semua ya? Astaga. Ini kan yang pelajaran sebelum ini. Ini review, mengulang. Ya. Paham nggak nih? Ini banyak yang. Ya. Kita ulang lagi deh. Ini banyak yang tadi nggak seragam datangnya. Kita ulang lagi ya. Nih, tentukan solusi persamaan diferensial parsial atau PDP, partial differential equation. Nah, ini adalah ini apa ya? Ini adalah PD apa soalnya PD parsialnya. Kita mau cari soal awalnya itu apa ya? Dengan syarat batas atau code boundary Z X, Z dalam kurung X, 0 sama dengan X pangkat 3, Z X, 0, Y sama min seperenam Y pangkat 3. Nah, kita salin nih. Do kuadrat Z per do X, do Y sama dengan ya, do kuadrat Z per do X, do Y sama dengan X, Y kuadrat. Nah, ini masih ingat nggak? Anda pecah menjadi apa? Kemudian tinggallah do per do Z per do Y. Nah, ini diintegralkan. Kita integralkan kiri dan kanan. Jadi integral dari do Z per do Y sama dengan integral dari X, Y kuadrat do X. Anda ingat integral dari do U hasilnya apa? U kan? Nah, berarti integral do dari do Z per do Y enggak? Integral do Z per do Y adalah do Z per do Y. Terus ini X kuadrat Y kuadrat, karena ini X do X, karena X do X, X yang kita integralkan, maka Y kuadrat adalah konstan. Kita boleh keluar enggak? Boleh ya. Jadi Y kuadratnya keluar. Y kuadratnya keluar ya. Tinggallah integral
X do X. Nah, jadi do Z per do Y kuadratnya konstan tetap. Nah, integral F pangkat 1 do X atau dx sama dengan apa? Seper N plus 1. Kalau ini mau diubah juga boleh. Ini kita ubah. Apa ini? Seper 1 tambah 1. Enak. X pangkat 1 tambah 1. Ya kan? Jelas? Seper N plus 1. Ya. N-nya itu kuning ya. Seper N plus 1. Salah, kuning. Ini N-nya nggak kelihatan kuning. Ini ya, seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Enak? Ya, N plus 1. Dan ingat, setelah integral do X hilang, itu harus ditambah FY. Ini ngulang yang dulu ya, yang sebelumnya kita pelajari. Ya, karena bahannya mencakup seluruhnya dari awal. Oke, sehingga do itu nak gitu. Ya, sudah jelas. Nah, kemudian sampai sini sudah jelas apa Oliver? Nah, dari sini baru kita salin lagi ya. Ini kita salin. Ya, sudah kita salin di belakangnya. Nih, do-nya kita kali semua do-y. Ini berarti kan do Z per do-y, do Z per do-y kali do-y. Do Z tak tinggal. Kalau saya tanya do Z per do-y dikali do-y, berarti si do-y-nya itu ada enggak? Tinggallah do Z saja. Betul enggak? Kan tinggal do Z aja. Kan? Do Z per do-y kali do-y. Ini setengah S kuadrat Y kuadrat kali do-y. Ini ada do-y-nya. Ini FY kali do-y. Sudah jelas? Kalau yang lain jelas? Bingung. Oke, kemudian baru kita integral kiri dan kanan. Integral do Z sama dengan integral dari setengah S kuadrat. Ya, ini nih. Karena ini do Y, maka setengah S kuadrat ini adalah konstan. Bukan Y. Bukan Y ya. Berarti setengah S kuadrat itu konstan. Boleh keluar dari integral. Ya. Tinggallah integral S kuadrat do Y. Ya. Anda tahu integral do Z? Integral do Z, Z. Integral do U. Integral do Z, Z. Nah, setengah S kuadrat dikeluarkan, tinggal integral S kuadrat do Y. Dan ini integral FY do Y, ini yang sama identik dengan HY. Ya. Ini identik dengan HY. Integral FY do Y itu adalah sama dengan HY. Ya. Y kuadrat. Lupa deh. Ini rumus X sama Y 3 kali.
Y ganti. X-nya ganti Y. Ya nak? Jelas ya? Seper N plus 1, N-nya 2, Y pangkat N plus 1, N-nya 2. Kan Y pangkat 2 nih. Nah ini tambah Y. Nah ingat, begitu do Y-nya hilang, harus ditambah apa? Tambah GX. Kalau tadi apa? Begitu do X-nya hilang, harus ditambah FY. Enak? Ini nih. Kalau do X-nya hilang, ditambah FY. Kalau do Y-nya hilang, ditambah apa? GX. Iya. Ingat tuh. Ya. Nah, maka terjadilah ZX, Y-nya berapa? Ya, ZX, Y-nya berapa? Ini sepertiga kali seperdua berapa? Seperenam ya. Seperenam X kuadrat, Y pangkat 2 tambah 1, 3. Ditambah HY, ditambah GX. Inilah kalau tidak pakai syarat batas, ya, kalau tidak ada boundary-nya atau syarat batasnya, inilah jawabannya. Tetapi sehubungan diketahui boundary atau syarat batasnya, harus diteruskan. Karena kita bisa cari HY-nya berapa, GX-nya berapa. Jelas sampai sini? Kalau mau dipoto boleh, ya. Karena nanti kan soal ini berulang ya. Saya akan kasih lagi soal lain. Ya. Ini dari awalnya ini dulu. Nah ini yang pemecahannya sudah. Kemudian masuk ke ini. Ini belum selesai. Karena apa? Karena diketahui sini dengan syarat batas ZX, ya. Ditambah HY tambah GX. Ditambah HY tambah GX. Oke ya. Nah sekarang syarat batasnya tadi apa sini? Di sini. Dari sini. Ini apa nih? ZX, 0 sama dengan X pangkat 3. ZX, 0. Kita ganti ini. ZX, 0 berapa? Artinya apa? X-nya tetap X, Y-nya ganti 0. Semua Y ganti 0. Enak, X-nya tetap. Jadi berarti 1/6 kali X. Sorry, 1/6 X-nya tetap X kuadrat, tapi Y-nya ganti 0. 0 pangkat 3. Ditambah Y-nya ganti 0. HY dari H0 tambah GX. Nah ini sudah diketahui berapa tadi? Coba lihat tadi. ZX, 0 nilainya berapa? X pangkat 3 enggak? X pangkat 3. Berarti ini sama dengan X pangkat 3. Ya, kan diketahui ini. Bahwa ZX, 0 sama dengan X pangkat 3. Ya. Paham itu? Nah, Anda tahu kalau dikali 0 pangkat 3 ini 0 nanti. Ya kan? 1/6 X kuadrat kali 0 pangkat 3, 0. Tinggallah apa yang tinggal nih? Tinggallah H0 tambah GX sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau kita cari GX, berapa GX? GX adalah X pangkat 3 dikurang H0. Sampai sini jelas? Ini baru hubungannya ya. Belum nilainya. Hubungannya bahwa GX itu adalah X pangkat 3 kurang H0. Kemudian kalau kita masukkan harga batas yang berikutnya, apa harga batas berikutnya? Kita lihat lagi sini di soalnya. Ini nih. Harga batas berikutnya apa sini? Z0, Y adalah min 1/6 Y pangkat 3. Nah, kita masukkan sini.
X kuadrat kali Y. Ya, X-nya ganti 0, Y pangkat 3 tetap, HY tetap, GX dari G0. Ini diketahui sama dengan berapa tadi? Min 1/6 Y pangkat 3. Benar nggak tadi? Coba kita lihat. Z 0, Y adalah min 1/6 Y pangkat 3. Nah, ini ada 0 kuadrat 0 kan? Hilang. Benar. Maka berapa HY? Ini HY. Ini ya. HY. Berapa HY? HY adalah, halo? Adalah min 1/6 Y pangkat 3 dikurang G0. Ya enggak? Nah, G0 bisa dicari enggak dari yang atas nih? Coba dari sini. Berapa G0? Sini, GX. GX diketahui X pangkat 3 kurang H0. Berarti G0 berapa? 0 pangkat 3 dikurang H0. Ya enggak? 0 pangkat 3 berapa? 0 ya. Berarti 0 dikurang H0. Berarti G0 sama dengan min H0 ya. Ini tempatnya kurang. So, ini hilang aja gitu. Ya enggak? Berarti G0 sama dengan min H0. Ya, kita ganti sini. Jadi kita ganti HY sama dengan min 1/6 Y pangkat 3 dikurang. Nah, G0-nya diganti dengan apa? Min H0. Sehingga HY berapa? HY sama dengan min 1/6 Y pangkat 3. Min kali min plus H0. Tidak apa-apa dalam H0 dulu. Di sini. Nah, ini baru masukkan ke yang ini. Kesamaan ini. Sama ini kan di mana HY X pangkat 2, Y pangkat 3. Nah, berapa HY-nya? HY-nya berapa? Ini salin nih. HY-nya adalah min 1/6 Y pangkat 3 tambah H0. Ya, min 1/6 Y pangkat 3 ditambah H0. Kemudian ini GY. HY. Sekarang GX. Berapa GX? Di atas tadi. GX ini. GX-nya berapa? X pangkat 3 kurang H0. Ditambah X pangkat 3 dikurang H0. Apa yang saudara lihat? Ada yang saling menyatakan H0 kurang H0. Plus H0 min H0 kan jumlahnya 0. Ya enggak? Maka tinggallah Z X, Y-nya adalah 1/6 X pangkat 2, Y pangkat 3, min 1/6 Y pangkat 3, ditambah X pangkat 3. Ya, kalau enggak susun enggak apa-apa. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Ya. Tinggal minggu depan terakhir ya. Next week. Ya kan? The last day for calculus 3. Kita sudah latihan dari minggu yang lalu. Ya. Oke. Kalau Anda tidak percaya, coba turunkan nih. Benar nggak turun parsialnya ini sama dengan itu? Do Z per do X. Do Z per do X diturun terhadap, atau do Z per do Y. Diturun lagi do Z per do X. Ya kan? Hasil terakhirnya sama.
Pasti sama. Bisa bisa kita kita turunkan Z. Ini buktinya, kita buktikan. Betul enggak soal jawabannya? Z X, Y sama dengan berapa tadi? 1/6. X kuadrat Y pangkat 3 ditambah, dikurang, sorry. Dikurang pangkat 3, dikurang 1/6 Y pangkat 3. Ya, dikurang 1/6 Y pangkat 3. Kemudian ditambah X pangkat 3. Nah, ya. Nah, sekarang kita turunkan nih. Do Z per do Y. Berapa? Artinya kita turunkan dari apa? Halo? Kita turun per do Y. Artinya kita turunkan terhadap Y. Terhadap Y. Terhadap Y saja. Ini turun parsial lain ya. Dari saya. Jadi hasilnya apa? 1/6 X kuadrat adalah konstanta. Y pangkat 3 turunkan apa? 3 Y pangkat 2. Enggak? Halo? Nah, kurang 1/6. Nah, Y pangkat 3 turunkan apa? 3 kali Y pangkat 2. Ya kan? 3 kali Y pangkat 3 kurang 1. S pangkat 3 konstan 0. Ya, ini turunnya ini turunnya ini. Enak. Ya, jadi hasil do Z per do Y berapa? 3/6 berapa? 3 kali 1/6, 3/6 adalah setengah. S kuadrat Y kuadrat dikurang 3/6 adalah setengah. Y pangkat 2. Sudah. Nah, ini diturunkan lagi. Diturun lagi terhadap campurannya X. Kita turun lagi terhadap X. Ingat terhadap X. Kita turun lagi terhadap X. Hasilnya apa? Itu enggak X Y kuadrat tadi. Benar soalnya X Y kuadrat? Halo, benar soalnya X Y kuadrat? Terbukti kan? Berarti sama. Jadi setelah Anda ya setelah selesai Anda bisa periksa ini, jangan periksa langsung ya nanti periksaannya. Setelah selesai semuanya, periksa ulang pakai ini di buramnya diperiksa. Benar enggak jawabannya ini? Kalau ini sudah benar, ya aman. Yakin Anda benar ini. Jelas kan? Jadi bisa bolak-balik ya. Bolak-balik. Tetapi harus ada syarat batasnya. Tanpa syarat batas nggak bisa. Ya, tanpa syarat batas. Baik, kalau itu saya kasih latihan Anda soal yang model ini, tapi yang turunan mencari Z, S, Y aja. Ya. Ada pertanyaan di sini? Halo? Kalau tidak ada, latihan sekarang. Kita latihan soal yang mirip. Ada? Ini tidak ada apa yang saya turunkan.
Ini kan diturunkan tanda X per do X, do per do X. Ini fungsi X nih. Ini fungsi X nih. Dici. Ini diturunkan tanda X. Apakah ini fungsi X? Bukan. Kalau bukan berarti ini konstan. Konstan turunnya 0. Saya lupa Anda ini. Kalau masuk kepalanya udah masuk ke ya. Karena ada X-nya itu dianggap konstan. Konstan turunannya apa, boy? 0. Seperti ini tadi nih, ini contohnya. Dojek per doi diturunkan tanda Y saja. Y saja saya lingkari warna hijau. Di Y saja. Nah, 1/6 S². Kalau dia konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Jadi 1/6 S²2 ini ikut sebagai pengali. Y pangkat 3 turunannya apa? 3Y². Tenang. Y pangkat 3, 3 kali Y pangkat 3 kurang 1. Terus min 1/6, Y pangkat 3 turunannya apa? 3 kali Y pangkat 3 kurang 1. Ah, S pangkat 3 apakah fungsi Y? Bukan, konstan. Turunannya apa? Dan udah ngerti? Ini turun parsial lain dengan turunan diferensial biasa. You forget. You forgot. Forgot lupa. Ya. Oke. Udah terbukti ya. Nah, sekarang latihan. Nih. Nah, tentukan ini yang tanpa secara batas ya dulu ya. Kita latihan aja. Tentukan apa? Solusi PDP atau PD parsial. PDP apa? Partial differential equation. Ya, PD parsial dari do kuadrat Z per do X do Y. Ini paling sering soal gini. Sama dengan X pangkat. Sebentar. Oke. X pangkat 2, Y pangkat 3. Ayo, cari. Cari sekarang. S pangkat 2, Y pangkat 3. Sama jalannya sama yang tadi juga. Tidak berubah ya. Silakan dicoba. Kan ini ada solusi ya. Karena pecahkan apa sini? Do Z per belakangnya do Y saya. Berarti depannya apa? Do per do X. Kan gitu. Ya. Ayo. Tumben dari ini. Biasa kritis muncul lebih jelas. Baik. Ya, dipecah gitu, kemudian si do X-nya dikali silang. Kan gitu ya. Ya, ini sama dengan X kuadrat Y pangkat 3, tetapi yang depan ini do per do X-nya kali silang ke belakang. Ya kan gitu. Ya, kali silang.
Oh ya, ini ada syarat batasnya. Saya lupa nih. Ada syarat batasnya ya. Kita tambah sini supaya hasilnya bagus dan bisa. Ini saya tambah ya, syarat dengan syarat batas. Z X, 0 itu diketahui X pangkat 3 dan Z 0, Y itu di 1/12 Y pangkat 4. Nah, ini syarat batasnya. 12. Jadi hasilnya bagus. Nanti bisa dites lagi, dibalik. Hasilnya diturunkan lagi, turun parsialnya. Sama enggak soalnya kembali. Itu enaknya kalau bisa bolak-balik itu kan Anda yakin jawaban Anda benar atau salah. Ya. Ya, kali silang. Sudah tahu kan kali silang nih? Dikali silang jadinya apa? Jadi do Z per do Y itu tinggal do ya kan? Do. Di mana do X-nya kali silang. X kuadrat Y pangkat 3 do X. Do X-nya sudah dikali silang ya. Ini do X-nya ada di sini. Ya, do X. Kemudian kita integralkan kiri kanan. Ya. Integralkan kiri kanan. Di sini ya. Lanjut ke sini. Integral dari do Z per do Y sama dengan integral X kuadrat Y kuadrat Y pangkat 3 ya. Y pangkat 3 do X. Ya. Anda belajar integral do Z, ya, integral do U. Berarti kalau integral do hasilnya dalam ini ya. Enggak? Integral do U kan? Halo? Integral do U kan? Gitu. Jadi ini integral do dari do Z per do Y, ya berarti tinggal do Z per do Y kan? Berarti tinggal sini do Z per do Y. Do-nya hilang, integral hilang. Paham? Integral do U. Integral do Z per do Y, yaitu Z per do Y. Sama dengan, nah integral ini karena ini adalah do X, maka si Y pangkat 3 ini konstan enggak? Ya. Pakai warna lain. Y pangkat 3 ini konstan enggak? Isi. Nah, itu kamu bisa tanya. Ini S kuadrat Y pangkat 3 do X, ini do X yang kita integralkan, maka Y pangkat 3 konstan enggak? Yang ini. Nah, berarti ini boleh keluar enggak nih? Kalau konstan kan boleh keluar dari integral. Hah? Dikeluarkan. Ya, dikeluarkan menjadi Y pangkat 3-nya konstan, keluar. Tinggallah X kuadrat do X.
Ingat do itu artinya D sama tuh. Ya. Nah ini kita selesaikan dulu. Ya. Kita bisa Anda selesaikan integral dari X kuadrat do X atau dx. Berapa tuh? Jadi do Z per do Y adalah Y pangkat 3 kali seper N 2. N ini kan 2 nih. 2 plus 1 X pangkat N plus 1. Ya enggak? Ya kan? Atau apanya? Sepertiga X pangkat 3. Ya kan? Tapi jangan lupa, begitu do X-nya hilang, apa tuh saya bilang? Kalau do X-nya hilang, ini do X-nya hilang, di belakangnya tambah apa? Tambah FY. Jangan lupa, tambah FY. Ya, jangan lupa ini ditambah FY ya. Ini ada FY. Ini. Itu do X hilang ditambah FY. Kalau do Y hilang, tambah GX. Sebenarnya tidak sulit, tapi ya ini harus telaten gitu ya, artinya menguasainya ya. Do you understand? Jelas sampai sini? Ya. Nah, sekarang jadi apa nih? Do Z per do Y sama dengan Y pangkat 3 kali sepertiga X pangkat 3 ditambah FY. Ya. Jangan lupa. Nah, teruskan dulu. Itu saya terangkan. Kita cocokkan jawabannya. Ya. Setelah selesai, baru kita gunakan syarat batas atau boundary-nya. Syarat batas atau boundary. Ya. Ada yang belum tanya? Kurang jelas. Jadi pasti tadinya belum ada. Kan kita dapat hubungan X berapa gitu ya. Nah, ternyata di bawahnya dengan X sama dengan 0, G0 masih di. Nah, G0 itu belum kita cari. Tapi bukan yang baru kita tadi. X ya, berarti G0. Rumus yang ke atasnya, ya pakai X tadi. X itu kan G0 harus dicari kan. Dan saat itu kita lihat lagi G0 berapa? G0 sama dengan X kan kan di syarat atas itu kan ada Z X, 0. Ya. Ada lagi Z 0, Y. Nah, betul 0, Y X 0 kan. Coba kita masuk itu X ini menjadi 0. Ya. Kalau X, Y nya 0 kan. Itu menjadi 0. Karena kan itu diambil dari yang juga lebihan tanah itu mana itu kalau kita dalam samping tidak ada kalau yang GX dia G0 berapa GX ini yang gitu kan kecuali nggak tahu ya nggak tahu kita tidak bisa ngerti jelas ya oh ini deh kira ini kan Iya nih terakhir saya sudah maunya saya pun tidak bisa kalau semua gitu jadi yang sudah terakhir
Yang mata kuliah ini ampun dari kesehatan dan selesai. Ampun, tapi mata kuliah. Pulus begitu, Pak. Dan lagi ingat kalau dx-nya hilang itu harus tambah fy. Kalau doy-nya hilang ditambah apa? Gx. Jangan lupa. Nanti seolah-olah seperti konstanta tapi bukan konstanta, fungsi. Fy fungsi. Gx juga fungsi. Fungsi. Oke, kita lanjutkan sambil mencocokkan yang Anda kerjakan. Apakah benar? Nah, berarti doj per doy berapa? Berarti doj per doy ini do ya. Doy sama dengan apa? Y pangkat 3 dikali apa tuh? Seper 2 tambah 1 sepertiga X pangkat 3 kan? Sepertiga X pangkat 3 ditambah FY. Berarti ini sama dengan doj per doy sama dengan sepertiga kali dulu ya X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah FY. Nah, supaya doy-nya ini hilang ya, supaya doy-nya ini hilang. Sorry. Supaya doy ini hilang gimana? Ini artinya semuanya dikali dengan doy enggak? Dikali doy kan? Masing-masing kali doy. Kalau nggak bisa boleh nggak bikin ini. Doj per doy dikali doy. Sepertiga X pangkat 3 Y pangkat 3 kali doy. FY kali doy. Nah, ini kan kelihatan nih coret. Nah, kelihatan kan? Kita coret. Ya enggak? Kita coret tinggal apa? Tinggallah doj. Sama dengan berapa? Sepertiga X pangkat 3 Y pangkat 3 doy tambah jangan lupa ini apa? FY doy. Oh ya, belum diintegralkan ya, belum. Biar aja dulu. Tetap aja dulu ya. Kita salin FY doy ya. FY doy. Kemudian integralkan seluruhnya masing-masing. Jadi apa? Integral doj sama dengan integral dari sepertiga X pangkat 3 Y pangkat 3 doy integral dari FY doy. Integral doj apa? Z. Iya. Integral doj Z. Nanti Z itu yang ZX, Y. Terus ini karena ini adalah integral doy berarti sepertiga X pangkat 3 ini konstan enggak? Ini Ricci perhatian dari mana konstan itu. Sudah tahu sekarang ya. Mana tadi? Ini sepertiga S pangkat 3 adalah konstan, boleh keluar dari integral. Dari sepertiga S pangkat 3 kita keluarkan, tinggallah Y pangkat 3 kali doy. Tambah. Nah, Anda tahu integral dari FY doy apa? Adalah sebagai HY. Ya, ganti ya. Ini kita ganti dengan HY. Sudah paham? Halo. Ya. Oh ini ya. Belum selesai. Bisa ada di bawah lagi. Nah ini Z ini. Boleh tak tertulis Z X, Y. Ya. Ini untuk nanti menggantikan boundary atau secara batasnya. Sepertiga X pangkat 3. Nah ini. Integral Y pangkat 3 apa? Sepertiga tambah 1. Ya, 4. Y pangkat 3 tambah 1, 4. Ditambah HY, jangan lupa, begitu integral doy hilang,
Harus tambah apa? Tambah GX. Iya. Jangan lupa, itu intinya itu. Ya. Nah, kalau ini kita kalikan, selesai fungsinya dulu, belum tuntas. Karena cara batasnya belum dipakai. Ya. Kita kalikan. Sebenarnya PD parsial itu luas, bukan ini aja. Sangat luas. Waktu saya ngajar yang teknik sipil, waduh, jelimet juga masalahnya. Ya. Namanya mata kuliah matematik apa? Engineering Matematik 2, ya. Engineering Matematik 2. Matematik teknik 2. Isinya adalah partial differential equation. Itu banyak ya. Oke? Enggak, Putih itu di buram aja untuk cek Anda yakin enggak jawaban Anda sudah benar atau enggak. Itu tujuannya. Bukan, saya enggak suruh Anda buktikan sebetulnya, tapi Putih itu tujuannya untuk melihat apakah yang Anda jawab itu sudah benar atau salah. Paham ya? Hah? Percaya diri. Terserah Anda. Up to you. Sehingga kita dapatlah Z, S, Y-nya berapa? Nah, kalikan nih. Sepertiga kali seperempat berapa? 1/12. X pangkat 3, Y pangkat 4. Ya. 1/12. X pangkat 3, Y pangkat 4. Ditambah, apa tadi? HY tambah GX. Tambah HY tambah GX. Atau ini mau dibalik, boleh. HY sama GX ini boleh dibalik sama ini. Jadi inilah sementara solusi ini. Sementara. Karena syarat batasnya belum kita pakai. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Nah, baru masukkan syarat batasnya. Syarat batasnya apa tadi? Z 0, Y berapa? Z X, 0 berapa? Gitu. Ya. X, 0 dulu. Oke, ya, kita lihat. Di sini kita lihat di sini di soalnya mana tadi? Ini. Z X, 0, X pangkat 3 kan? Ya, Z X, 0 adalah X pangkat 3. Di sini. Z X, 0 artinya apa tuh? Y-nya ganti 0. X tetap, Y ganti 0. Coba 1/12 X pangkat 3, Y-nya ganti 0. 0 pangkat 4. Ditambah H, Y-nya ganti 0, X-nya tetap GX. Ini diketahui sama dengan X pangkat 3. Ya enggak? Halo? Z X, 0 diketahui X pangkat 3 enggak? Coba lihat tadi. Ini dia. Yang atas. Syarat batas ini nih. Z X, 0 sama dengan X pangkat 3. Apa yang terjadi? Per X pangkat 3 kali 0 pangkat 4. 0 pangkat 4 berapa? 0 pangkat 4 adalah 0 kan? Jadi berarti ini hilang. Ya enggak? Dari 0. Ya, dari 0. Terus ini berapa GX? Nah ini pertanyaan saudara tadi. Siapa? GX. Siapa? Ini. Dari sini kan kita dapat GX tadi kan? Kita dapat GX, jadi GX berapa? Maka GX sama dengan X pangkat 3 dikurang H0. Ini. Nah ini, kalau yang tanya G0 berapa? Masukkan nih, G0 adalah 0 pangkat 3 kurang H0. Berarti G0 adalah min H0. Sama persis seperti tadi. Nah, baru kita, ya kalau mau tulis juga boleh. G0 kurang apa? Isi dulu sih. Jadi 0 pangkat 3 dikurang H0. Ya, jadi G0 berapa? Min H0. Ini kan 0 pangkat 3 hilang nih. Jadi kita dapat di sini kalau mau cari ini karena ini pasti dipakai. Nah, baru kita masuk lagi berikutnya Z 0, Y berapa? Masukkan nih 1/12. X-nya adalah 0, 0 pangkat 3 kali Y pangkat 4
ditambah HY ditambah G0. Nah, ini. Ada G0-nya nih ya. G0. Sama dengan berapa? 1/12 Y pangkat 4. Yang diketahui tadi ya. Diketahui kan tadi. Yang bawah tuh. Z 0,Y adalah 1/12 Y pangkat 4. Nah, karena ini dikali 0 pangkat 3, ini 0 nggak? Bis. Nah, berarti HY bisa cari sini. Berapa HY? HY-nya bisa cari ya. Berapa HY? HY adalah 1/12 Y pangkat 4 dikurang G0. Nah, G0 ini sudah tahu. Enak. G0 sudah tahu. Min H0. Gantinya. Berarti 1/12 Y pangkat 4 dikurang min H0. Dikurang min H0. Ya, min H0. Sehingga HY berapa? HY adalah 1/12 Y pangkat 4 min kali min plus H0. Inilah nilai dari hubungannya, relevansi dari HY. Ini tadi apa? GX. Ini adalah GX. Nah, udah tahu ini, masukkanlah ke jawaban yang ini tadi kan. X, Y yang masih sementara tadi mana ini? Ya. Dan sementaranya kayak ini tadi. Ya, yang ini kita masukkan. Jadi solusi apa? PDP itu apa? Partial differential atau PD partial adalah apa? Z X, Y sama dengan 1/12 X pangkat 3 Y pangkat 4 ditambah HY ditambah GX. Enak? Benar itu? Ya. Ya, ganti sekarang. Jadi Z X, Y 1/12 X pangkat 3 Y pangkat 4. Nah, HY-nya berapa? HY-nya baru kita dapat ini. 1/12 Y pangkat 4 tambah 0. Tambah 1/12 Y pangkat 4 tambah H0. Ini ya dia HY. Ini si HY. Sekarang GX. Berapa GX? Di atas. GX adalah X pangkat 3 kurang H0. Ya. X pangkat 3 kurang H0. Ini GX. Nah, apa yang Anda lihat sini? H0 dan min H0 saling meniadakan. Jumlahnya 0. Maka tinggallah Z X, Y sama dengan 1/12. Ya, 1/12 X pangkat 3 X pangkat 3 Y pangkat 4 ditambah 1/12 Y pangkat 4 ditambah X pangkat 3. Inilah solusi lengkapnya. Lengkap itu sudah kan? Tidak ada HY, tidak ada GX lagi. Nah, untuk menguji kebenarannya, untuk periksanya, Anda turunkan. Jadi ini tidak harus ya, isi ya, tidak harus, opsional. Boleh lakukan tidak. Kalau tidak lakukan itu yang dalam PD, percaya diri. PD. Gak apa-apa kalau benar sih oke. Kalau ada salah, ya berkurang nilainya. Ya. Itu jurusan matematik. Kalau Anda tidak matematik, enggak. Ya, tujuan saya kita buktikan itu untuk melihat apakah jawaban Anda ini sudah benar atau salah. Nah, sekarang ayo Ricci, coba buktikan tuh. Jawaban Anda itu benar atau salah?
Ya turun persennya 2 kali. Do Z per do Y itu turun lagi terhadap X. Ada video. Saya tulis aja. Jadi belum mau kerja. Di situ ada arsip Anda tulis di buku Anda ke situ udah. Atau Anda temukan, oh ya sama, udah. Itu yang tujuan saya ada memeriksa sendiri. Periksa sendiri itu maksudnya. Ya. 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 Jadi periksa itu untuk meyakinkan jawaban Anda benar atau salah itu aja. Jadi Z X, Y sama dengan apa tadi? 12. X pangkat 3, Y pangkat 4. Tambah 12. Y pangkat 4 tambah X pangkat 3. Enak. Langkah pertama apa yang Anda lakukan? Dari do Z per do Y. Kemudian ada do X. Boleh. Ya. Ya. Jadi hasilnya diturunkan terhadap apa? Diturunkan terhadap Y. Y dilingkari. Ya. Jadi begini, kalau diturunkan terhadap Y, Y-nya dilingkari. Lingkari Y. Y saja. Berarti di luar Y konstan. Itu ingat sekali lagi. Di luar yang kita lingkari adalah konstan. Sehingga ini jadi apa? Per 12, X pangkat 3 adalah konstanta pengali. Y pangkat 4 turunkan apa? 4 Y pangkat 4 kurang 1, 3 ya. 4 Y pangkat 3. Tambah 1/12 kali Y pangkat 4 turunkan N 4 Y pangkat N min 1, 4 kurang 1, 3. Nah, ini konstan 0. Jadi do Z per do Y sama dengan 4/12 berapa? 1/3 X pangkat 3 Y pangkat 3. 4/12 1/3 Y pangkat 3. Nah, kemudian do Z per do Y diturunkan lagi terhadap X. Nah, terhadap X ya. Ini kan tadi terhadap Y. Ini terhadap Y. Sekarang terhadap X. Berarti X-nya yang dilingkari. X-nya dilingkari. Di luar X dianggap konstan. Ya, nah. Di luar X konstan. Jadi bahasanya apa nih? 1/3 Y pangkat 3 konstanta pengali. X pangkat 3 turunkan berapa? N kali X pangkat N min 1. Ya enggak? 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Tambah ini konstan. Berapa nih? 0. Udah. Ini kan konstan. Nah, do kali do kuadrat Z per do X do Y. Hasilnya 1/3 kali 3, 1, tinggal X kuadrat Y pangkat 3. Ya. Betul enggak soalnya itu? Benar soalnya X kuadrat Y pangkat 3. Nah, benar ya. X kuadrat Y pangkat 3 kan? X kuadrat Y pangkat 3
Ini jawabannya juga skornya ya pangkat 3. Jadi sudah periksa benar ya. Oke. Jelas di sini. Di sini periksa itu lebih meyakinkan dari diri. Percaya diri. Boleh percaya diri, tapi kalau Anda cari belum tentu benar. Supaya aman. Ya. Kalau kayak sudah jadi tidak level jadi ya cukup ya benar bagus bisa oke itu bisa oke iya tahu dia tahu lebih dari kalau dan harus sedikit tapi naik itu kurang ini ya karena saya pakai ini paling kurang 40%. Tidak ada kuat dan berani. Alright. Nah, ada lagi. Nah, ada latihan terus ya. Satu lagi. Hah? Apa? Oh, ya. Iya sudah semuanya. Tapi ini latihan sudah mantap dulu. Habis itu kita ulang lagi, ulang dari awal lagi. Oke. Tentukan jadi solusi. Tentukan solusi PDP. PDP itu partial differential PD partial atau partial differential equation PDE ya harusnya PDE ya. PDE ya. PDE tulisan Anda product design engineering ya partial differential equation atau PD partial. Dari do pangkat 2Z per do X do Y sama dengan XY pangkat 4. Halo. You must start. Do it. Ini tanpa secara batas jadi sampai ada tambah apa F tambah HY tambah GX stop. Oke. Saya mau absen Anda dulu ya. Ini kayak terus apa? Ya dikerjakan sekarang lagi. Habis ini kita setelah ini kita nanti shift kedua kita latihan dari awal lagi. Ya. Oke. Ya, yang lama nih. Oh salah. Ini supaya
Nah ya. Minus isi. Ya, dikerjakan. Ini basic. Change. Base. Oh iya. Empat dua lima. Dua lima dua enam. Lionel Inacio Sutanto. Daratan juga. Atar Danis. Lambat tadi jadi absennya tidak bisa ini. Parameternya Sampai F. Jadi sel batas nggak ada ya stop sampai tambah FY, tambah apa HY tambah GX stop di sana. Ya. Ini latihan itu ya. Ya udah kita cari. Dava sudah tadi. Dava ada. Oke. Oliver Yosepin ada. Muhammad Raihan Fariza. Muhammad Raihan Fariza. Nggak ada. Rivaldo Ricci ada. Ini jadi forgetful harusnya. Rivaldo. Oke, semua. Jason Lock. Jadi hari ini kita review tadi apa volume tabung ya. Volume tabung menggunakan koordinat tabung. Terus turun 6 hasil reversible. Ya. Diferensial. Basic
Siapa? Halo. Jadi ini pertama apa? Do Z per do X per do Y diturunkan terhadap do X. Enak. Ini sama dengan X Y pangkat 4. Kemudian do X-nya diapain? Kali silang. Enak. Sehingga hasilnya do Z per do do Y sama dengan X Y pangkat 4 do X. Oke. Kemudian ini do ya, sorry. Ini ada yang kurang nih. Ini ada do-nya. Ini ada do. Oke. Kemudian integralkan. Integral do dari do Z per do Y sama dengan integral dari X Y pangkat 4 do X. Ya. Kemudian integral dari do Z per do Y adalah do Z per do Y. Ya nak? Sama dengan, nah ini karena ini X berarti Y pangkat 4 adalah konstan. Boleh keluar enggak? Halo? Karena integralnya do X do X, ini Y pangkat 4 konstan. Jadi boleh keluar dari integral. Jadi nanti ini Y pangkat 4 integral do X. Sehingga hasilnya do Z per do Y sama dengan apa? Y pangkat 4 kali integral X pangkat 1 do X apa? Seper 1 tambah 1. 2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Enak. Dan ingat do X-nya hilang. Kalau do X-nya hilang tambah apa? Tambah FY. Ditambah FY. Halo? Sehingga kita dapat apa? Nih. Do Z per do Y sama dengan apa? Ini. Setengah S kuadrat Y pangkat 4. Setengah S pangkat 2 Y pangkat 4 ya. Pangkat 4 ditambah FY. Ditambah FY. Kemudian ini karenanya per do Y. Semuanya kita kali dengan do Y. Ya enggak? Dikali do Y. Apa yang jadi? Ini tinggal do Z. Ini kalian setengah X kuadrat Y pangkat 4 do Y tambah FY do Y. Kemudian integralkan masing-masing kiri dan kanan. Integral do Z sama dengan integral dari setengah X kuadrat Y pangkat 4 do Y tambah integral FY do Y. Integral do Z apa? Z. Ya. Sama dengan, karena ini terhadap Y, maka setengah X kuadrat adalah konstan. Bisa keluar ya? Setengah X kuadrat konstan dikeluarkan, tinggal Y pangkat 4 do Y. Ditambah, ini jadi apa nih? Y enggak? Ayo. Integral FY do Y adalah Y ya. Kemudian ini menjadi Z-nya boleh ganti ZX, Y sama dengan setengah X kuadrat dikali integral Y pangkat 4 do Y apa? 1/4 tambah 1, 5. Y pangkat 4 tambah 1, 5. Ya enggak? Ditambah Y. Jangan lupa begitu integral do Y-nya hilang. Harus tambah apa? Harus tambah apa? GX. Ya, tambah GX. Ini kalau Anda lupa enggak ketemu nih. Ya. Sehingga Z X, Y-nya sama dengan
1/2 kali 1/5, 1/10 X pangkat 2, Y pangkat 5, ditambah HY, ditambah HY, tambah GX. Selesai dah. Kalau ada syarat batas atau boundary-nya sampai sini. Ya, tapi kalau ada boundary-nya, ya dimasukkanlah nilai boundary-nya itu. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Nah, tinggal 2 menit lagi. Jadi kita break. Ya. Ini leave and meeting and